Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tersadar ya, selamanya ketulusan cintamu tak akan tergantikan. Tersadar, selamanya ketulusan cintamu tak akan tergantikan. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar, @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya. Ada energi seperti apa, tapi santai aja, ini energi kita bersama teman-teman ya. Oke. Ada energi love affair ya. Jadi jelas ya. Di sini ada energi cinta segitiga, ada affair di belakang kamu, ada sesuatu cinta rahasia yang dia hadirkan di belakang kamu. Ada situasi third party di sini, teman-teman. Ya. Jadi jelas ada seseorang yang mencoba mungkin menggantikan posisi kamu di hatinya dia, ya, atau menduakan hatinya untuk orang lain, teman-teman. Itu yang terjadi dalam hubungan ini, diam-diam di belakang kamu ya. Ada energi childish ya. Situasi hubungan kalian ini juga penuh dengan sikap yang cenderung ke kanak-kanakan ya. Jadi kekanak-kanakan di sini adalah ketidakdewasaan, kurang bertanggung jawab, kecerobohan, menggampangkan, atau ketika ada perdebatan menyalahkan, saling menyalahkan gitu ya. Kalaupun dia salah, dia nggak mau mengakui kesalahannya, berkeles, tapi karena kamu, karena ini, karena itu gitu ya, denial gitu ya. Dan ada beberapa yang playing victim ya, itu yang membuat hubungan jadi mungkin sering juga ada yang ngambek-ngambekan, ada yang hilang-hilangan, ada yang sesuka-sukanya. Itu kan sifat kekanak-kanakan. Lalu ada energi determine ya. Tapi di balik situasi itu semua masih ada upaya atau masih ada usaha untuk tetap mempertahankan hubungan itu ya. Kayak seperti sulit untuk melepaskan, tapi juga bingung kalau untuk dilanjutkan gitu ya. Jadi ada situasi di mana sekarang mungkin sedang bimbang juga, apakah ini memang harus disudahi ataukah ini tetap harus dipertahankan. Memang tidak gampang ya, khususnya untuk kalian yang mungkin sudah dalam ikatan yang misalnya pernikahan atau bahkan mengarah ke pernikahan yang hubungannya sudah serius, sudah jalan lama, sudah ini, sudah itu, kan nggak segampang itu gitu ya. Jadi di sini ada energi komitmen yang juga sedang diperjuangkan ya. Ada energi regrets pictures. Nampaknya ada seseorang yang sedang memandangi dan terus ngeliatin foto kamu, teringat sama semua kenangan, karena di sini ada energi kangen sama kamu dan energi kepikiran sama kamu. Mungkin menyesali semua yang terjadi sebelumnya dan ada energi kerinduan sama kamu. Ya. Dan di satu sisi lain ya, orang ini merasakan energi kerinduan intimacy, pingin dekat lagi sama kamu ya. Karena ada hasrat ternyata di sana ya. Walaupun dia ada love affair di sana, ternyata energi chemistry-nya itu nggak sama, energi hasratnya itu berbeda, dan ada energi selalu kepingin untuk bersama-sama dan bertemu kembali. Jadi kalaupun ada orang ketiga, energinya nggak pernah sama, unik ya. Itu sama kayak ada satu makanan kesukaan kamu, mungkin ada yang lain bisa menggantikan, tapi rasanya nggak pernah sama gitu ya. Chemistry-nya, dan ada energi kangen sama kamu. Saat ini mungkin banget dia sedang sering banget berpikir soal kamu ya, merenung-renung gitu ya. Kita lihat ya, energi dia ke kamu seperti apa. Egg on their face. Teman-teman, orang ini sekarang malu ya. Malu karena mungkin banget ketangkep basah sama kamu, menghadirkan orang ketiga. Mau ngadepin kamu juga malu, seperti sudah ketangkep basah, sudah ketahuan bersalah gitu ya. Apalagi selama ini mungkin ada ngindar, ada ngeles, atau bikin pencitraan dia itu baik di depan kamu, tapi ternyata di belakang kamu seperti itu ya. Jadi semua orang ini ada sisi malu sama kamu karena sudah ketangkep basah. Dan sebenarnya dia merasakan, dia juga cukup menyadari bahwa kalian masuk dalam situasi cinta toxic love ya. Cinta yang
ada, tapi penuh dengan love-hate relationship ya. Sayang tapi kesel, kesel tapi sayang. Banyak sekali dramanya, mau lepasin tapi susah, mau sama-sama juga banyak hal-hal yang nggak cukup positif di sana ya. Dia ngerasain tuh sama kamu, antara hasrat dan hal-hal negatif lainnya. Netflix and chills. Dia awalnya sangat mungkin hanya pelarian orang ketiga itu hanya untuk ya santai-santai. Netflix and chill ini kan cuma simbolis sebenarnya ya. TTM-an aja sama orang itu, dekat-dekat aja gitu ya. Cari pelarian atau bahkan mencari ada kejenuhan dan sebagainya di sana gitu ya. Tapi ternyata itu jadi konflik ya, teman-teman. Oke. Ada konflik resolution, ternyata itu jadi konflik, jadi masalah serius yang awalnya dia cuma main-main ya. Dan sekarang karena dia sudah tertangkap basah malu ya, ketahuan salahnya sama kamu, sekarang bingung apa yang harus jadi solusi penyelesaian dari masalah ini. Karena ada energi avoidance ya. Sangat mungkin kamu menghindari dia ya, kamu juga menghindari dia, dan di satu sisi dia juga menghindari kamu. Ya, bersembunyi. Kenapa? Karena dia ngerasa avoidance, menghindari kamu karena dia ngerasa bersalah ya. Kamu menghindari dia karena kamu mungkin kesel, kecewa, masalah gitu ya. Dan dia juga bersembunyi karena dia ngerasa bersalah sama kamu. Bagaimana energi kamu ke dia? Ingat, bisa tertukar-tukar. Mind games. Kamu merasa bahwa orang ini kayak seperti mempermainkan kamu ya, ngetes kamu gitu ya, apakah kamu memang benar-benar tulus atau sayang apa enggak sama dia, apakah mau ngalah dan sebagainya ya. Dan kamu ngerasa ada energi kekecewaan kamu karena ada energi unemployed. Jadi ketika banyak dari mereka ya dalam posisi terbawah di dalam hidupnya, susah gitu ya, lagi mungkin kerjaan susah, lagi belum dapat kerjaan atau pemasukan lagi kurang gitu ya, kalian banyak membantu dia. Jadi kamu tuh ngerasa itu yang bikin kamu tambah kecewa, karena kamu bantu dia saat dia lagi susah-susahnya ya. Tapi meskipun hubungan ini mungkin belum tentu positif, banyak dari kalian yang tidak bisa melepaskan dia karena memang ada energi obsesi ya, kayak ada energi attractions ya. Nggak tahu kenapa kamu sayang banget sama orang ini meskipun orang ini banyak menyakiti kamu. Ada energi planning. Kamu juga berharap dia bisa menghubungi kamu atau bisa ketemu sama kamu sebenarnya. Ada energi banyak dari kalian yang berharap kalau dia akan menghubungi atau bertemu dengan kamu. Ya. Karena sebenarnya kamu pun banyak menahan perasaan kamu, dan kamu tahu bahwa dia juga banyak menahan perasaan dia ke kamu. Jadi kalian tuh sama-sama menahan perasaan. Lalu kita lihat perasaan dia. Kenapa dia merasa kamu tidak bisa tergantikan ketulusan kamu selamanya? Yang pertama, safe. Karena kamu adalah energi yang memberikan dia rasa aman dan nyaman. Kamu selama ini yang selalu ngebuat dia ngerasa nyaman dan aman. Ya. Kamu selalu berusaha membuat dia itu ngerasa aman, seperti familiar energi rumah. Mesmerized. Dan ada energi ke kamu tuh yang sangat-sangat intens. Ya. Jadi dia tuh kayak lepas dari kamu itu sangat-sangat gak bisa ya. Dan energi puzzle, seperti ada sesuatu yang hilang dari dia ya, ketika kamu tidak ada di dalam hidupnya dia. Salah satunya karena ketulusan kamu ya. Karena ketulusan kamu, karena support kamu. Kita coba lihat ya. Selain kamu ngebantu dia di saat lagi tersulit di dalam hidupnya dia, kita lihat secara garis besar, apa sih yang sudah kamu lakukan untuk dia sebagai energi ketulusan? Pertama, rodents. Ketika dia sedang lagi stresnya, ketika dia sedang lagi nggak tenang, kamu membawa energi ketenangan untuk dia. Orang ini tuh banyak stres, banyak nggak tenang, banyak gelisah. Tuh, kamu memberikan energi rasa nyaman, bahkan ketika dia mungkin lagi banyak kepikiran soal masalah keluarganya, rumahnya. Kamu selalu ada untuk dia, ya. Clouds, ketika dia bimbang, ketika dia lagi bingung, kamu tuh kayak tempat pelariannya dia. Tempat untuk kamu selalu berusaha membuat dia jadi lebih tenang. Ya. Tuh. Ada energi tree, karena kamu memang punya koneksi secara spiritual sama dia, jadi kamu banyak kasih dia energi positif ya. Buat dia jadi bertumbuh ya. Dan ada energi coffin, ketika bahkan dia mungkin banyak putus asa, banyak hal-hal yang dia
dia tutupin ya. Kamu tetap selalu berusaha memberikan dia energi kenyamanan, membantu dia untuk bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Behavior, dia sadar ya, perilaku ya, kalau apa yang terjadi itu adalah memang kesalahannya dia ya. Ini bukan salah di kamu, memang salahnya ada di dia ya. Dan ada energi words, kata-kata. Ada kata-kata kamu yang terus terputar-putar di kepala dia. Jadi memang ketulusan cinta kamu itu, kamu sering kasih dia nasihat, kasih dia masukan, bahkan kasih dia firasat-firasat yang ternyata kejadian di kemudian hari, dan itu membuat energi itu terus berkutat di kepala dia. Protection, I feel safer in the silence. Orang ini memilih diam karena dia itu banyak mengalami energi takut, khawatir. Future, dia berharap masih ada masa depan dan dia sedang menunggu waktu. Ya. Mind, karena secara pikiran sebenarnya energi orang ini itu selalu kepikiran sama kamu terus-terusan, ya. Tuh. Ada energi dia kepikiran terus karena sebenarnya di sini ada urusan yang belum kelar di antara kalian, ya. Dan di sini sangat besar sekali energi dia berharap untuk bisa dimaafkan, dan ada energi karena dia kepikiran terus sama kamu, ada energi terdorong untuk rekonsiliasi. Karena ini salah satu adalah kesadaran itu masuk ke dalam spiritual attack ya. Kesadaran secara spiritual. Jadi untuk kalian yang bingung kenapa dia bisa punya pikiran seperti itu adalah karena ada energi dari yang namanya kesadaran secara spiritual. Incomplete. Dan memang ada hal yang menggantung di antara kalian, belum kelar nih ya. Apakah memang benar-benar mau dilanjutkan atau mau gimana? Tapi di sini dia merasakan kok divine intervention. Semesta banyak mengintervensi, memberikan dia kenyataan bahwa selama ini apa sih yang sudah kamu coba berikan untuk dia? Bagaimana koneksi kalian? Tuh, avoidance. Kalian berpotensi karmic relationship ya. Jadi kamu itu membuat dia itu harus menghadapi hal-hal yang belum dikelarin. Jadi kayak perkembangan spiritual harus ada. Karena dia banyak berusaha menghindar. Dan reconciliation, energi rekonsiliasinya sangat-sangat besar sekali ya. Dia pingin berekonsiliasi, dia pingin terhubung kembali gitu ya. Orang ini memang energinya banyak ke blocking ya. Ketulusan cinta kamu berisi energi peacefulness, banyak energi ketenangan dan kedamaian. Kamu juga prioritas, kamu berusaha selalu mengutamakan dia, prioritasin dia. Self love ya. Kamu tuh sangat-sangat mencintai dia, bahkan mengajarkan dia untuk bagaimana dia harus menjaga dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri. Dan ada actions. Cinta kamu itu dibuktikan dengan aksi nyata, bukan cuma kata-kata. Ya. Kamu aksi, kamu tunjukkan, kamu bantu, kamu tolong, kamu bertindak gitu ya. Dan ada energi forgiveness. Sebenarnya setiap kali dia buat salah, kamu juga selalu banyak banget untuk memaafkan dia. Ya. Dia tahu itu hanya butuh ketulusan yang sangat besar untuk bisa memaafkan, gak gampang. One of a kind. Kamu adalah energi satu-satunya ya, yang tidak bisa dibandingkan sama yang lain. Mistakes, I will make things right between us one day. Dia ingin bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dia sama kamu. Karena selama ini kamu sudah banyak sekali memaafkan dia. Nah, kamu udah sama ini menolong dia. Dan kamu secara spontan selalu bantu dia ya, nggak pernah kayak ditunda, nggak pernah kayak lihat nanti atau gimana gitu ya. Selalu ya, kalau ada apa-apa langsung kamu bergerak bantu dan tolong dia. Oke. Kita lihat, memangnya dia itu ciri-cirinya seperti apa? Mungkin ada ciri-ciri personal orangnya. Oke. Orang ini penuh dengan energi yang lelah dan capek. Ya, cycles. Orang ini sering banget memang terjebak dengan pola-pola berulang. Jadi jangan heran kalau orang ini sering banget bikin kesalahan-kesalahan pun yang berulang. Double life. Orang ini punya sisi, dia itu berbohong, menutupi, gitu ya. Tapi energinya juga sering banget kepikiran sama kamu. Ya. Meskipun dia sering berbohong sama kamu, tapi dia juga sering banget kepikiran sama kamu.
orangnya itu gampang cemburuan sebenarnya. Ada sisi posesif dan cemburuan ya. Memang ego sih ya. Kalau dia bisa mendua kamu, tapi dia nggak rela kalau kamu untuk yang lain. Message atau conversation. Orang ini banyak banget memulai komunikasi sama kamu mungkin melalui pesan tertulis. Kalian tuh chatting-chattingan. Mungkinnya lebih banyak chatting-chattingan. Kenalan juga mungkin lebih banyak ngobrol lewat chatting-chattingan. Dan saat ini dia mungkin banget cemburu. Kalau kamu, dia sudah melihat kamu mungkin lagi dekat sama yang lain atau gimana. Gitu ya. Regret, menyesal, penyesalan ya. Dia sangat menyesal, dia berharap bisa menarik kembali apa yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya. Karena hatinya tidak bisa dibohongi, hatinya ke kamu, hatinya kepikiran sama kamu, kepikiran segala hal-hal yang sudah kamu lakukan untuk dia gitu ya. Itu sangat-sangat besar sekali. Tuh. Dia sangat-sangat, dia ingin, ada dorongan untuk berkompromi, ada dorongan untuk berubah, untuk tetap bisa mempertahankan cinta kamu ya. Karena dia merasa dengan kamu ada energi harmoni, kamu membawa keseimbangan, membawa harmoni. Dan dia sekarang mungkin sekali merasakan sebab dan akibat dari apa yang dia lakukan. Ada hukum tabur tuai atau karma yang sedang dia tuai ya. Kalau dia suka berbohong, mungkin ada orang yang bohongin dia. Atau seperti sekarang, hidupnya dia jadi nggak tenang, nggak harmoni, kepikiran terus sama kamu, berpotensi kehilangan orang yang paling besar dampaknya buat hidup dia gitu ya. Karena di sini ada energi dia mulai stres, karena dia ngerasa akan kehilangan kamu. Energi dia tuh dia merasa akan kehilangan kamu, itu yang dia takutin gitu ya. Tapi mau ke kamu lagi pun malu, bingung harus gimana. Yang mungkin akan dia lakukan contemplation. Teman-teman, dia masih butuh waktu untuk lebih banyak berpikir. Mungkin berpikir juga bagaimana cara memperbaikinya sama kamu, cara memulai komunikasi lagi sama kamu. Ada goals, tujuan. Orang ini sedang berencana untuk memperbaiki dirinya lebih baik untuk masa depan. Song lyrics are speaking to me. Banyak lagu-lagu yang memang dia dengarkan teringat soal kamu, dan begitu juga mungkin kamu ya. Jadi komunikasi batin kalian banyak melalui lagu. Jadi orang ini yang pastinya sekarang sedang memperbaiki dirinya, sedang berproses ya. Karena dia menyadari kalau dia pun mau kembali sama kamu lagi, ada energi respect. Dia harus bisa menghargai cinta kamu, harus bisa menjadi seseorang yang layak untuk kamu. Acceptance, untuk supaya kamu bisa terima dia gitu loh. Jadi di sini yang akan terjadi adalah dia sedang berkontemplasi, masih memproses dirinya dulu gitu ya, untuk bisa jadi lebih baik. Oke? Supaya kamu bisa terima dia. Karena kalau dia datang sekarang gitu ya, tapi dia tidak ada perbaikan ya, kemungkinan besar juga tidak akan bisa kamu terima ya gitu. Jadi dia pun sedang berproses untuk menuju perbaikan dirinya, tapi dia sudah sadar bahwa ketulusan kamu satu-satunya, itu jelas terasa. Tambahan untuk kamu, energi kamu hurting ya, banyak disakiti dan banyak terluka, dan kamu juga mungkin butuh waktu untuk menyembuhkan hati dan kecewa kamu ya. Oke, ada energi guilt, kamu berharap dia merasa bersalah dan meminta maaf sama kamu ya. Teman-teman, terlepas kamu mau mencoba lagi sama dia atau tidak, tapi memang energi kamu yang terluka itu memang harus disembuhkan ya. Unity, tapi kayaknya energi persatuan sangat mungkin terjadi lagi ya. Sebentar, kita lanjutkan. Jadi mungkin kamu bisa fokus dulu ya sama pada saat ini apa yang harus kamu lakukan, yaitu mungkin harus menyembuhkan diri dulu, fokus dulu ke diri kamu sendiri ya. Dan kamu harus bahagia, joy ya, ceria dan bahagia. Apapun keputusan kamu itu yang bisa membuat kamu bahagia atau gembira ya. Jadi kalau dengan melupakan dan move on dari orang itu bisa bikin kamu bahagia and joyful ya, ceria, silahkan. Atau justru harus kembali lagi, semua kembali ke tangan kamu ya. Karena aku lebih suka untuk baca yang seperti itu. Karena pada hakikatnya tarot reader hanyalah menjadi seseorang yang memberikan gambaran. Keputusan akhirnya ada di kamu. Tapi kalau Sora lihat di sini
ada potensi bersatu kembali nggak? Iya, karena kamu pun masih punya sisi untuk kepingin bersatu lagi sama dia, tapi kembali keputusan ada di tangan kamu. Untuk teman-teman yang mungkin ingin menyembuhkan dirinya ya, silahkan untuk dibeli gelang ametis kupu-kupu ini ya. Saat video ini dibuat, stoknya sudah kurang dari 1 lusin. Dan gelang ametis ini import ya teman-teman kualitasnya. Dan ametis sendiri sangat terkenal sekali untuk batu secara spiritual. Dia juga membantu untuk transformasi jiwa ya, karena lambang juga dari kupu-kupu. Ametis sendiri ini sudah suara booster dengan energi healing teman-teman ya, sehingga ini bisa menarik energi cinta kasih ke dalam kehidupan kamu, dan juga menarik manifestasi positif ya, membantu kamu lebih balance. Harganya 265.000 teman-teman ya. Di Instagram Sora @sora_tarot, atau kalau kamu mau beli di Tokopedia 285.000, hanya ada di 2 media itu saja. Kalau stok ini habis, aku tidak menerima PO secara satuan. Jadi kalau mau beli sekarang, dan setiap produk yang aku pilih dan aku pertimbangkan, semua sudah dengan benar-benar aku pilih produknya, batunya dan sebagainya ya. Jadi yang kamu beli itu bukan cuma perhiasannya, kamu juga membeli fungsinya di sana. Oke, untuk teman-teman cowok, kamu bisa belikan jadi hadiah, atau kalau untuk kalau nggak mau dipakai bisa dikantongin aja ya. Terima kasih, aku sudah boleh promo. Kita coba lihat astrologi yang mungkin terungkap ya. Ini bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, kita coba ya. Ada Scorpio, Capricorn, Taurus, Aquarius, Sagittarius, dan ada Cancer. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot seperti di video ini, aku buatin video, bisa lihat kartunya, bisa ditonton berulang-ulang kali. Mungkin kamu susah untuk menentukan waktu ya, mungkin kamu juga susah janjian waktunya. Oke, silahkan, boleh banget pesan paket video YouTube, atau kamu mau belajar baca tarot sendiri juga bisa ya teman-teman. Mungkin kamu ingin menambah skill kamu, atau kamu kepingin untuk personal reading dan ketemu sama Sora langsung juga bisa, atau baca bazi. Aku saranin baca bazi deh, biar bisa lihat gambaran hidup sendiri itu seperti apa ya, perjalanan dinamika hidup kamu tuh seperti apa. Kak, kapan sih saya bisa potensi ketemu pasangan saya harus hati-hati, kenapa? Kayak kemarin klien saya kasih tauin, hati-hati bisa potensi anaknya sakit. Masa sih Kak? Tahu-taunya baru ya selang 2 minggu lah ya, nggak nyampe sebulan kok, dia langsung komentar, iya nih Kak, anak aku lagi sakit dua-duanya gitu ya. Itu kelihatan kok dari chart ibunya. Oke, MECU ZKVX SRVP WBWU SA 1, 2, 3 paus. Dan untuk teman-teman yang pengen di healing dengan program khusus juga boleh hubungi ke kita. Nanti masalah untuk pembiayaan nanti baru dibicarakan. Tapi kalau mau sama Guru Sora lagi datang minggu depan ke Jakarta. Jadi silakan untuk yang mau ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Sora tunggu personal readingnya, dan Sora tunggu belanjanya. Sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe dan main ke channel pertama di Sora and Tarot. Bye-bye.